Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial machining di Mastercam 2025. Sebelumnya saya sudah membuat video tutorial bagaimana cara membuat desain 2 dimensi dan 3 dimensi. Sekarang saya akan melanjutkan ke proses machining. Nah, di sini saya menggunakan job sheet yang berbeda agar proses machining mencakup facing, rogging, finishing, alur, drilling atau mengebor, dan ulir. Nah, untuk pertama-tama kita setting benda kerjanya dulu dan setting cat. Nah, ini untuk benda kerja kita bisa pilih stock, terus property. Nah, di sini OD itu diameter luarnya itu berapa, kan diameter luarnya di job sheet itu paling besar 65, kita tambahin ke 67. Selanjutnya itu di panjangnya itu 65. Nah, di sini kita tambahin 10 mili untuk penjepitan pada cekam seperti itu. Nah, kita checklist saja, kita pergi ke cak untuk penjepitan benda kerja. Kita pergi properties, terus parameter, kita pencekamannya itu di diameter 67. Nah, untuk setnya ini bisa diisi untuk setnya bisa diisi 85 mungkin. Nah, seperti ini. Kita checklist saja, kita checklist. Nah, kita sudah men-setting stock setup, kemudian kita ke tool untuk membuat meshing. Pertama itu facing. Nah, di sini itu kita menggunakan pahat 03 ini untuk parameter bitrate-nya itu kita bisa isi 2, terus pakainya itu RPM. Ini kita bisa mengisi 500 juga nggak apa-apa. Max spindle itu 5000 saja. Coolant itu on, checklist. Nah, terus pergi ke face parameter. Nah, di sini itu bisa mengurangi benda kerja, misal di sini tuh min 1. Ini semua sama, tidak perlu diubah, kita checklist saja. Nah, sini sudah. Selanjutnya kita rogging. Nah, untuk rogging pakai ini. Sini juga ada finishing, nanti kita menggunakan finishing, kita rogging dulu. Untuk kita menggunakan material, jadi dari sini sampai dengan sini. Nah, kita checklist saja. Kita menggunakan pahat 03, kita bitrate-nya 2, terus kita pakai RPM. Ini spindle speed-nya pakai 500, terus max spindle 5000, bulannya aktif. Oke, pergi ke parameter. Nah, di sini itu bisa dipilih equal step atau auto juga bisa, kita pakai yang per step aja. Di sini itu sisa. Nah, sisa dari X nya itu berapa, sisa dari Z nya itu yang belakang ini berapa. Ini desain 0,2 karena nanti ada finishing. Nah, di sini depth of cut-nya kita 2 mili, berarti nanti pemakannya itu per 2 mili. Kita checklist saja. Nah, seperti ini jadinya. Selanjutnya kita langsung finishing. Kita mulai dari sini sampai seperti tadi belakang. Nah, di sini checklist saja.
kita menggunakan tool 07. Kenapa tool 07? Karena terbalik. Harusnya kita menggunakan tool 03 untuk finishing, dan untuk rogging itu menggunakan tool 07. Nah, kita menggunakan RPM, kita pakai 0,1 saja. Ini per speednya itu 1000, ini itu 5000 saja. Kita finish parameternya, kita 0. Torque to lift in X sama Z-nya itu 0, berarti tidak ada sisa. Nah, di sini layoutnya kita harus atur juga, karena nanti itu artinya itu keluarnya, jadi kita ke atas, lurus ke atas, bukan nyerong ke kanan tapi lurus ke atas, berarti mundur 90 derajat. Nah, kita checklist saja, kita checklist. Ternyata di sini itu nabrak toolnya. Gak apa-apa, kita mungkin bisa kita ubah ke atas. Nah, seperti ini. Berarti tadi itu layoutnya itu ke atas, bukan ke bawah. Sorry. Kita lanjut saja. Nah, ini ada beberapa cekungan. Kita akan membuat cekungan yang ini dulu. Kita menggunakan menggunakan machining finishing. Nah, di sini kita menggunakan ini, kita pakai pahat 03. Ini sama, ganti ke 0,1. Ini 1500. Oke, ke finish parameter. Terus belum parameternya juga aktif. Ini berarti menandakan kalau ada cekungan itu kena sayat, seperti itu. Kita checklist, terus pergi ke layout, let in-nya. Untuk layoutnya, let in-nya dulu kita ke atas, ini juga ke atas. Seperti itu, kita coba. Ternyata ada yang salah. Kita pergi lagi kayak ini. Kita let in out-nya itu berarti ke sini mungkin. Ini out-nya ke bawah. Sepertinya tidak jadi. Ini kita ganti ke tool ini saja, coba. Ini karena ada ini finishing rack. Nah, pakai ini saja, sama saja. Ini pakai ini, coba. Nah, ternyata ini masih ada proses yang salah. Kita masih ke let in. Coba ke 0 dulu. Nah, seperti ini. Berarti ke samping. Nah, selanjutnya kita proses grooving atau alur. Nah, menggunakan 3 line ini, kita checklist saja. Ini sampai sini. Nah, kita oke. Kita menggunakan pahat ini groove. Nah, terus groove parameternya itu
seperti ini nih, nggak perlu diubah. Terus nah di sini itu saya akan menggunakan dari dari kanan ke kiri. Nah, bertahap. Untuk groove walls-nya itu smooth. Terus groove ini tuh nggak perlu ada yang diubah, aman. Oh ya, di link outnya itu berarti ke bawah semua. Nah, seperti ini. Coba dulu. Nah, seperti ini. Oh, ternyata pahatnya kurang panjang untuk bagian ininya. Berarti E nya itu kita ubah ke 30, B nya itu, C nya 0, B nya 4. Oke. Holder. Nah, di sini itu B nya C 50, ini 40 saja mungkin. Kita lihat lagi. Oh, masih terlalu panjang. Kita pergi ke insert parameter holder. Di sini tuh bagian harusnya itu ini ya, C nya 60. Kita coba dulu, tapi belum bisa. B nya itu kita ganti ke 10 mungkin. Nah, ini pakai 30 saja. Nah, seperti ini udah cukup harusnya. Untuk A nya itu kita bisa isi mungkin. Coba dulu. Nah, seperti ini. Ini sudah bisa. Selanjutnya alur yang sebelah sini kita pakai preend, kita ini centang, terus pakai ini, terus pakai RPM juga. Ini kecil 500, betul. Ini sama negatifnya. Terus smooth, terus groovingnya, let in let out nya kita samakan, lurus. Ini juga lurus ke bawah. Oke. Nah, jadi selanjutnya bagian grooving yang sebelah sini. Kita grooving, kita pilih chain, mencoba chain, kita kesini. Oke. Nah, sini kita menggunakan pahat yang tadi, RPM semua. Terus grooving negatif saya menggunakan dari kanan ke kiri. Terus nah, let in let out nya juga disamakan. Nah, ini kita coba. Nah, ternyata jadi. Setelah itu kita membuat ini bore atau drilling. Nah, ini untuk diameternya itu
diameter 16, paling terkecil 16, terus 20, 16 dan 20 seperti itu. Kita ubah saja di sini itu bisa. Untuk diameternya ini kita ke 16 mungkin bisa. Sebenarnya kita harus dari kecil terlebih dahulu. Kita pakai 8, coba ada yang 8 mungkin 6 drill. Nah ini mungkin, nah ini bisa dipakai. Panjangnya ini sekitar 28. Nah ini kurang, ini ke 50, ini 40, ini itu ke 35. Ini kita checklist. Nah back drill kita pakai absolute. Terus ini kita untuk depthnya itu tadi 30, ini 30, ini min 30. Selanjutnya kita pakai back drill di sini. Ini kita pilih back drill, ini 0,5. Buat backnya itu ini 2. Kita coba back drill, ini nggak perlu, ini oke saja. Nah seperti ini 30 di sini. Kelihatannya sudah betul. Kita lanjut ke diameter 16 gitu. Oh ternyata di sini ada diameter 16. Nah ini ternyata sudah ada, kita pakai ini saja. Nah, kita pakai ini, kita pakai back drill min 30, ini sama, ini absolute. Nah ini kita checklist saja. Oh ternyata kalau 30 itu sampai sini saja, berarti patokannya itu titik pusat. Kita tambahin saja sekitar min 35 mungkin sudah bisa. Nah tidak apa-apa, lebih sedikit. Nah selanjutnya kita pembubutan dalam. Kita bisa menggunakan rogging lagi. Oh ya, ini finishing juga bisa, langsung finishing saja. Ini dari sini sampai sini, itu kita menggunakan pahat nih. Ini rogging. Nah ini ada pahat finish. Kita menggunakan pahat ini, finish parameter. Mungkin tidak ada yang perlu diubah kecuali ini ke 1000, ini 5000. Oke, ini juga udah aktif bulan. Coba, oh ternyata nabrak. Oke, ternyata pahatnya kurang kecil. Kita ubah saja di sini diameternya. Nah ini kita A, tadi kan 16 ya, A nya itu kita ganti ke 12. Untuk B nya itu 300, C nya itu setengahnya, berarti lebih, ini 15 saja.
15 tambah 6 itu 21. Ini tuh nggak bisa, berarti kita 10, C nya itu tengahnya berarti 5, ini 7, 8. Kita coba saja. Nah, seperti ini. Untuk diameter ininya itu kita pakai diameter 5 saja. Nah, lebih kecil. Nah, kita coba seperti ini. Ternyata berhasil. Nah, selanjutnya itu kita mengulir atau treat. Nah, di sini ini kita menggunakan pahat ini, kita pilih treat. Nah, di sini itu pakai 1,5, pitch-nya 1,5 di sini. Terus untuk yang diubah lagi itu diameter. Nah, diameternya tadi itu 39. Nah, ini kita berarti ini 1,5. Nah, seperti ini. Selanjutnya itu kita startnya itu di sekitar berapa ini, 10. Dari 10 saja tidak apa-apa. Ini min, oh iya betul, min 10. Endpointnya itu sampai ini 22, 25 cukup, sampai 25 min 25. Untuk grid parameternya ini tidak perlu diubah. Nah, seperti ini. Mungkin ada kesalahan di sini itu, ini dari 01. Nah, di sini tuh 3, masih kurang ke depan. Ini 5 mungkin. Nah, seperti ini. Ini untuk hasilnya. Ini sudah kita bisa dilihat itu pakai ini. Kita sudah melakukan machining, kita ke verifikasi dulu. Ini kita checklist dulu semua. Ini buat checklist. Nah, ini baru kita verify. Nah, ini ternyata di sini untuk bagian treatnya itu tidak terbaca. Mungkin karena ngebug, tapi kalau di backplot ini sudah terbaca ya. Ini mungkin dari softwarenya ini karena ngebug gitu. Ini contohnya, kita backplot aja nanti kelihatan. Setelah kita verifikasi ini, setelah ini sudah diverifikasi tadi, kita di export G-code-nya. Kita pergi G1, kita pilih NC, terus yes.
sorry, ini mungkin ada kesalahan. Nah, ini NC. Nah, di sini kita simpan saja filenya. Nah, di sini kita save. Nah, ini untuk G-code-nya, export G-code, hasilnya seperti ini. Nah, untuk memastikan kita menggunakan Kimco Edit, terus kita open file yang tadi, kita open di Mastercam di sini. Nah, ini, nah kita pergi ke backplot. Nah, ini kita coba. Nah, seperti ini. Ini karena tampilannya masih miring, kita ubah dulu. Di sini kita turning, ISO turning. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk hasilnya. Jadi ini buat kecepatan. Nah, ini hasilnya. Pahat di Kimco itu hanya satu, makanya seperti ini. Harusnya ada alur atau groove di sini, ini juga sini ulir juga nanti ada. Tapi karena Kimco terbatas pahatnya, jadi menggunakan pahat roughing seperti itu. Ini sudah betul. Mungkin itu tutorial machining di Mastercam 2025. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.